Orang baru disebut Islam dan Allah ridho sama Islam seseorang itu kalau dia sudah menyempurnakan agama. Orang baru bisa menikmati hidup kalau dia dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak ada yang dituju selain Allah, bukan makhluk tujuannya itu. Selama semua aktivitas itu tidak sedang melanggar perintah Allah, berarti sedang menjalankan. Tidak melanggar larangan Allah berarti sedang menjalankan perintah Allah. Itu agama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acara kaji karena diulang. Kali ini kita kembali membahas sebuah ayat yang mungkin sebagian sudah memahami, cuman ini momentum malam minggu ya, ada yang belum dengar, berkaitan dengan firman Allah yang terakhir turun di dalam Quran surat Al-Maidah ketika haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma, hari ini, akmaltu, aku telah menyempurnakan, kata Allah, lakum, bagimu, dinakum, agamamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah mencukupkan atasmu nikmatku, wa raditu lakum, dan aku telah ridho bagimu al-Islam, Islam dinan, sebagai agama. Itulah terjemahan Letterlex kalau kita melihat terjemahan Al-Quran. Tapi bagi kaum sofistik ya, ahli-ahli isyari, itu memiliki makna yang sangat mendalam. Apa itu? Akhirnya orang baru disebut Islam dan Allah ridho sama Islam seseorang itu kalau dia sudah menyempurnakan agama. Banyak orang ngaku Islam ya, menyempurnakan agama. Kalau agamanya belum sempurna, sebenarnya dalam makna isyari dari ayat ini, dia belum layak sih disebut seorang muslim. Allah belum ridho, Allah belum ridho, belum. Katakan ayatnya waraditu lakumul Islam dinan. Kemudian aku ridho Islam sebagai agamamu. Kalau memang kita sudah menyempurnakan, sempurna itu maknanya bagaimana? Dalam Quran surah Al-Baqarah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafah. Ya, cara menyempurnakan itu ya masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi, masuklah kalian ke dalam Islam kafah. Bagaimana sih yang kafah itu? Nah, ittifaqul ulama mengatakan yang disebut kafah itu ya zahiran wa batinan. Secara zahir dia kerjakan semua perintah Allah, dia tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah, dan secara batinnya semua itu memang dikerjakan tulus, ikhlas, mutlak, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada maksud dan tujuan lain, tidak ada harapan lain, tidak ada kehendak lain, tidak ada cita-cita lain melainkan menggapai ridha Allah. Dan orang-orang yang begitu akan nikmat hidupnya, sebagaimana kelanjutan ayat Quran surat Al-Maidah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini
sudah kusempurnakan agama itu. Sempurna yang dimaksud Allah itu ya kau mengerjakan agama itu ya zahiran wa batinan. Kau kerjakan perintahku, kau tinggalkan laranganku, dan semua itu memang mutlak khusus hanya mengharap ridhoku. Dengan begitu kamu akan merasa nikmat. Orang yang berbuat baik, sholat, puasa, zakat, sedekah, yang hanya mengharap ridha Allah, berbuat baik sama orang bukan karena biar orang berbuat baik kepada kita, nikmat itu dia, nikmat, dia merasakan nikmat kebaikan itu. Tapi kalau dia berbuatnya bukan karena Allah, bagaimana mau nikmat? Apalagi ketika kita berbuat baik sama orang, orang membalasnya dengan keburukan, nggak nikmat kan kebaikan itu jadinya. Dan hidup itu jadi tidak nikmat. Salah-salah akan timbul reaksi-reaksi yang sering-sering kita dengar ya. Saya ini kurang apa lah. Tidak sama si Polan itu. Semua saya bantu segala macam, tapi akhirnya begini. Nah seperti itu. Gak nikmat. Orang baru bisa menikmati hidup kalau dia dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak ada yang dituju selain Allah. Bukan makhluk tujuannya, itu intinya. Karena makhluk tidak bisa menghadirkan mudarat atau manfaat sedikit pun tanpa izin Allah. Hatta seorang suami bangun, kemudian dia cari nafkah untuk anak istrinya, iya secara lahiriahnya, tapi secara batiniahnya itu mestinya hanya ingin mengharap ridha Allah. Begitu juga seorang istri ketika bangun tidur ya kan dia laksanakan peran-peran tersendirinya, menyiapkan sarapan dan lain sebagainya. Iya secara lahiriah itu dia sedang melayani suami kah, atau mengasuh anak dan lain sebagainya, mengatur rumah. Tapi secara batin itu harus hanya mengharap ridha Allah. Kalau tidak, ketika terjadi sesuatu yang di luar itu tidak baik antara suami atau istri, kurang apa sih aku bang selama ini? Nah ini hal ini akan timbul. Terus yang dikerjakan itu jadi gak nikmat. Begitu juga suami. Nah ini salah satu contoh yang bisa kita kembangkan ke lini-lini kehidupan yang lebih luas. Begitu juga ketika kita bekerja, ketika kita disiplin atau bagaimana dengan atasan, atau ketika kita berbuat baik dengan teman, jiran, tetangga, semuanya itu harus lillah biar nikmat. Dengan begitulah orang itu akan cukup. Wa atmamtu alaikum nikmati. Kalau memang kau mengerjakan segala hal, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan agama bagi. Agama itu kan nggak cuma sebatas sholat ya, puasa, zakat. Dini itu sebenarnya mencakup semua aktivitas dari bangun tidur sampai itu agama, selama tidak menyalahi perintah, tidak sedang melanggar perintah Allah, itu berarti sedang mengerjakan, tidak melanggar larangan Allah, itu berarti sedang mengerjakan perintah. Gampang sih sebenarnya. Kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, selama semua aktivitas itu tidak sedang melanggar perintah Allah, berarti sedang menjalankan, tidak melanggar larangan Allah, berarti sedang menjalankan perintah Allah. Itu agama. Jadi agama itu bukan sebatas ahkamu syariah ya, hukum-hukum syariat. Semua aktivitas manusia itu dihimpun dalam agama. Apalagi agama kita yang kita sebut Islam itu mencakup semua aktivitas kan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sebut saja bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Semua diatur. Nah, semua aktivitas itu kalau lillahi ta'ala nikmat, karena kita tidak berharap kepada makhluk. Suami tidak berharap pada istri meskipun menafkahi dan menanggung jawab istri. Istri tidak berharap pada suami
meskipun melayani dan patuh dan taat pada suami. Orang tua tidak berharap pada anak, meskipun dia mendidik dan membimbing anak-anaknya dengan semaksimal mungkin. Anak tidak berharap pada orang tua, meskipun dia dalam bimbingan dan arahan orang tua. Allahu Akbar. Itu hidup baru nikmat. Orang yang begitu nggak akan pernah kecewa. Yang bikin nggak nikmat itu kan kekecewaan, sahabat. Betul tidak? Dan kekecewaan itu mestinya pada makhluk kan? Betul tidak? Nah, maka wa atmamtu alaikum ni'mati. Setelah itulah maka terasa ada kecukupan. Memang betul-betul nikmat. Nah, yang begitu itulah yang